Beberapa Tianjiao ini pahit di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menolak, dan segera berkemas dengan patuh, hanya berdoa dalam hati mereka. Setelah mereka bersikap lebih baik, Pangeran Mingye tidak akan mengganggunya lagi ketika dia berbalik. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Banyak arogansi dan kuat mengambil tindakan satu demi satu, menampilkan kekuatan supernatural mereka, dan semua jenis harta langka ditempatkan, dan pengaturannya sangat indah. Puncak Tongtian ini awalnya hanyalah sebuah gunung di kedalaman tanah leluhur kegelapan. Karena dapat melihat sebagian besar tanah leluhur kegelapan, orang sering datang ke sini, tetapi juga membentuk area platform. Sekarang setiap orang mengambil harta mereka sendiri, mereka membeberkannya ke publik untuk menghiasi gunung itu seperti tempat suci. Semua jenis aura suci membumbung tinggi ke langit. Bahkan ada paviliun yang dibangun, dan semua bahannya adalah batu peri emas dewa yang dibawa oleh Tianjiao kuat ini. Awalnya, ini adalah alat dan bahan pemurnian tingkat atas. Tetapi karena dia akan menyambut wanita terhormat Sikong, dia dianggap sebagai landasan paviliun yang paling umum, yang membuat orang menghela nafas. Dalam waktu singkat, puncak Tongtian telah diatur dengan indah, dan sekarang semuanya sudah siap, tinggal menunggu kedatangan Sikong Zunu. Sementara semua orang menunggu, Qin Chen dan rombongannya akhirnya tiba di makam darah Suhua. Merasakan kuburan berdarah di kejauhan, Peri Shen Huang dan yang lainnya tidak bisa menahan keterkejutannya secara diam-diam, semuanya tampak bersemangat. Karena mereka merasakan nafas tertinggi. Mata Qin Chen tajam, dan dia bisa melihat realitas kuburan darah di depannya secara sekilas. Klan kegelapan memiliki kekuatan yang luar biasa. Gu Yi, anggota klan kegelapan yang dibunuh oleh Qin Chen di pintu masuk penjara iblis neraka, berada di alam tertinggi setengah langkah, tetapi memiliki kekuatan tingkat tertinggi. Orang gelap umumnya sedikit lebih mengerikan daripada Teran dan iblis. Namun, tingkat tertinggi setengah langkah tidak ada artinya bagi Qin Chen. Satu-satunya hal yang dapat disukai Qin Chen adalah sumber kegelapan pada orang-orang gelap itu. Namun, ketika Qin Chen melihat reruntuhan kuburan darah, wajah Qin Chen sedikit berubah. Kekuatan reruntuhan terus menghilang ke dalam kehampaan. Dibandingkan dengan aura setengah langkah tertinggi yang dia lenyapkan sebelumnya, itu jauh lebih aneh. Dalam kekuatan reruntuhan selain sumber gelap, di sana sebenarnya adalah kekuatan lain yang samar dan tersebar. Ini membuat Qin Chen berubah warna. Karena kekuatan ini sangat istimewa, dan secara tidak jelas terintegrasi dengan jalan surga di langit dan bumi ini. Tidak, kuburan darah di tanah leluhur yang gelap ini bukanlah reruntuhan alami. Gumam Qin Chen melihat dengan saksama, dan dengan cara yang samar-samar, dia melihat bahwa tampaknya ada kekuatan tersembunyi yang melonjak di kuburan darah, yang merupakan serangkaian pembatasan yang mengerikan, mempercepat penghancuran kuburan darah. Ini mengejutkan Qin Chen, karena dia mengetahui dari Peri Shen Huang dan yang lainnya bahwa reruntuhan kuburan darah adalah fenomena alam, sebuah proses di mana anggota kuat dari klan gelap yang jatuh pada tahun-tahun itu tinggal di tanah leluhur yang gelap sepanjang tahun, daging dan tubuh mereka secara alami menyatu ke langit dan bumi. Tapi sekarang, di kedalaman kuburan darah, Qin Chen samar-samar melihat batasan yang mengerikan. Ini sama sekali bukan fenomena alam, tetapi sengaja dilakukan oleh orang yang kuat. Mata Qin Chen berkilat, dan dia menebak dalam sekejap. Jelas tidak mungkin bagi orang biasa untuk menetapkan batasan seperti itu di tanah leluhur yang gelap ini, hanya beberapa penguasa benua Yu hitam yang dapat melakukannya. Sikong Zen, pikir Qin Chen menoleh dan menatap Peri Shen Huang, kalian mengatakan sebelumnya bahwa ketika kuburan darah berubah menjadi reruntuhan, akan selalu ada sungai darah di sekitar. Peri Shen Huang tercengang, lalu mengangguk dan berkata, tidak dapat dikatakan bahwa akan selalu ada sungai darah, tetapi dalam banyak kasus, setelah kuburan darah dihancurkan, kemungkinan sungai darah di sekitarnya akan meningkat. Mata Qin Chen berkedip, itu dia, tanah suci Sikong memiliki istana di tanah leluhur yang gelap ini, dan setiap kali istana Sikong Zen, akan ada sungai darah tertinggi, dan di dalam sungai darah, akan ada kuburan darah. Apakah ini kebetulan? Jelas tidak mungkin. Tampaknya transformasi kuburan berdarah ada hubungannya dengan apa yang disebut Tuan Sikong, tapi apa tujuannya? Qin Chen samar-samar merasa bahwa dia sepertinya menyentuh sesuatu. Qin Chen menoleh dan melihat puncak Tongtian di kejauhan.
Tuanku, itu puncak Tongtian. Di puncak Tongtian, Anda dapat melihat sebagian besar area di kedalaman tanah leluhur kegelapan. Seringkali, beberapa orang kuat dari klan gelap kita akan beristirahat di puncak Tongtian ketika mereka datang ke tanah leluhur kegelapan, karena sekali kuburan darah rusak, kemungkinan besar kita bisa melihat reruntuhan di puncak Tongtian. Ucap Peri Shen Huang menjelaskan. Ayo pergi ke puncak Tongtian. Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Awalnya, Qin Chen ingin membobol makam berdarah secara langsung, dan memperhatikan baik-baik apa yang terjadi pada apa yang disebut makam berdarah itu. Aura mengerikan dari kuburan darah itu bisa menghentikan Peri Shen Huang dan Tian Jiao lainnya, tapi bagaimana itu bisa menghentikannya? Namun, setelah melihat pembatasan yang mengerikan jauh di dalam kuburan darah, Qin Chen berubah pikiran. Jelas bahwa tanah suci Sikong dengan sengaja mengubah kuburan darah menjadi reruntuhan. Jika dia menerobos dengan gegabah, dia akan mendapat masalah begitu dia diperhatikan oleh pengontrol tanah suci Sikong. Sebelum menemukan alat sumber jiwa iblis, Qin Chen tidak ingin mengekspos dirinya dan berkonflik dengan kekuatan pengendali benua Yu Hitam. Dan setelah melihat bahwa kuburan darah itu sengaja dilakukan oleh seseorang, Qin Chen bahkan tidak terlalu tertarik dengan reruntuhan kuburan darah. Hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan sumber jiwa iblis. Dan puncak Tongtian ini dapat melihat sebagian besar tanah leluhur yang gelap, jadi Qin Chen secara alami tidak akan melewatkannya. Sekelompok orang segera melangkah maju, dan setelah beberapa saat, mereka sudah sampai di kaki puncak Tongtian. Apakah kita di tempat yang salah? Setelah Qin Chen dan yang lainnya datang ke kaki puncak Tongtian, mereka mengerutkan kening dan berseru. Peri Shen Huang dan yang lainnya tertegun sejenak, bahkan Fei Evil juga tertegun. Puncak Tongtian, yang terletak di tanah leluhur yang gelap, seharusnya sangat sunyi, tetapi sekarang, seluruh puncak gunung bersinar terang, menelan kabut warna-warni, dan bahkan berlama-lama dengan suasana kekacauan. Tidak, tuanku, kita tidak salah. Ini adalah puncak Tongtian, tetapi tampaknya telah sedikit berubah. Ucap Tian He Shengzi dan yang lainnya berkata dengan bingung. Tidak apa-apa, lanjutkan saja, ayo naik. Ucap Qin Chen dengan ringan, mengapa perubahan ini terjadi, dia tentu saja tidak peduli. Peri Shen Huang dan yang lainnya juga penasaran, dan melangkah maju satu demi satu. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke tengah gunung, dan melihat beberapa Tian Jiao, membersihkan puncak Tongtian dengan sapu, seolah-olah mereka sedang menghilangkan debu. Melihat orang-orang ini, Tian He Shengzi, Huai Kong dan yang lainnya tercengang, karena orang-orang ini, mereka tahu, adalah beberapa Tian Jiao yang telah menyerap buah suci yang gelap bersama-sama di atas platform batu dari pohon suci yang gelap belum lama ini. Dan Tian Jiao itu bahkan lebih tercengang saat melihat Qin Chen dan rombongannya. Kamu adalah orang yang membunuh Pangeran Qilin. Itu dialah yang membunuh Pangeran Qilin. Wajah orang-orang ini langsung menjadi pucat, dan mereka berkata dengan panik. Melihat ekspresi orang-orang ini, Tian He Shengzi mengerutkan kening dan langsung bertanya kepada salah satu dari mereka, Saudara Shen, apa yang terjadi? Mengapa kamu ada di sini? Orang itu adalah putra tertua dari keluarga Shen, dan dia bisa dianggap jenius. Bagaimana dia bisa membersihkan puncak Tongtian? Tian He Shengzi, bagaimana kamu bisa tetap bersama pria ini? Ucap pria bernama Brother Shen berkata dengan ngeri, pria ini adalah orang yang membunuh Pangeran Qilin. Bukan saja kamu tidak menjauhkan diri dari pria ini, tetapi Anda masih bersama. Apakah kamu ingin mencari kematian? Kakak Shen, apa yang terjadi? Ucap Tian He Shengzi bingung. Siapa saudaramu Shen? Tian He Shengzi, aku memperingatkanmu, kamu dan aku adalah orang asing, jangan terlibat. Ucap pria itu panik, membuat Tian He Shengzi dan yang lainnya semakin bingung, dan samar-samar merasa bahwa sesuatu seharusnya terjadi di sini. Peri Shen Huang, cepat menyingkir dari orang ini. Orang ini membunuh Pangeran Qilin, dan sekarang Pangeran Qilin ada di puncak Tongtian. Dia dan banyak orang kuat sedang menunggu kedatangan Nona Sikong. Jika mereka tahu pria ini ada di puncak Tongtian, mereka akan membunuhnya. Jika kamu berdiri bersamanya, kamu mungkin tidak bisa lepas dari kemarahan Pangeran Qilin. Pada akhirnya,
Beberapa orang masih mendambakan kecantikan Peri Shen Huang dan mau tidak mau mengingatkannya. Apa, Nona Sikong? Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Ini adalah nama yang bergengsi, dan hampir semua orang di seluruh benua Yu Hitam terpesona olehnya. Yang juga mengejutkan Tian He Shengzi dan yang lainnya adalah berita tentang Pangeran Qilin yang sebenarnya berada di puncak Tongtian. Semua orang saling memandang, dengan ketakutan di mata mereka. Untuk sesaat, semua orang memandang Qin Chen. Apakah layak menyinggung Pangeran Qilin untuk berteman dengan orang ini? Semua orang ragu-ragu. Qin Chen mengabaikan keraguan dan kecemasan semua orang, tetapi berjalan lurus ke atas gunung, selama dia tidak melakukan kesalahan. Dia sama sekali tidak peduli dengan kunjungan Nona Sikong dan Pangeran Qilin. Dia datang ke puncak Tongtian untuk mengamati langit dan bumi, menemukan tanah leluhur kegelapan, dan mengunci lokasi alat sumber jiwa iblis. Apa hubungan orang lain dengannya? Berhenti, Pangeran Qilin, Pangeran Mingye dan yang lainnya sedang menunggu tamu terhormat di puncak Tongtian. Kamu tidak bisa naik ke sini. Sebelum Qin Chen berjalan ke puncak Tongtian, Tian Jiao itu saling memandang, dan buru-buru berteriak, dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka telah menyinggung Pangeran Qilin sebelumnya, dan jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus menunjukkannya, dan tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaik untuk menghentikan Qin Chen. Qin Chen melirik beberapa orang dengan acuh tak acuh, pergilah. Aura mengerikan menyerbu beberapa orang, dan segera membuat mereka terbang, satu persatu menghentak ke tanah, tampak ketakutan. Jika kamu menghentikannya lagi, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Ucap Qin Chen mendengus dingin dan mengabaikan mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa pria di depannya adalah Dewa Ganas yang membunuh Pangeran Qilin belum lama ini, dan mereka berani naik untuk menghentikannya. Bukankah dia mencari kematian? Tidak jauh, Peri Shen Huang dan yang lainnya sedang berjuang dan ragu-ragu, melihat Qin Chen masih begitu sombong di puncak Tongtian. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Peri Shen Huang, Tian He Shengzi dan Huai Kong buru-buru mengikuti Qin Chen. Tuanku, pergi perlahan, ucap Peri Shen Huang dan yang lainnya datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap, dan berkata, ayo pimpin jalan untuk tuanmu. Lalu dia berjalan di depan Qin Chen. Oh, apakah kamu tidak takut dengan Pangeran Unicorn itu? Ucap Qin Chen tersenyum, dan menatap ketiga orang itu dengan setengah tersenyum. Saat ini, ketiga orang ini berani berinisiatif untuk tampil tanpa mengambil risiko. Peri Shen Huang tersenyum sedikit, dan berkata, tuanku, Anda bercanda. Pangeran Qilin adalah pangeran kerajaan Qilin, pewaris tanah tertinggi. Bagaimana mungkin kita tidak takut? Namun, di pohon Dewa Kegelapan sebelumnya, Pangeran Qilinlah yang mengoceh tanpa henti. Nah, Pangeran Qilin tidak punya alasan untuk membalas. Terlebih lagi, aku datang ke tanah leluhur yang gelap ini dengan tuanku secara sukarela. Bahkan jika aku menghadapi bahaya, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Bagaimana menurutmu, tuanku? Ucap Peri Shen Huang tersenyum di sudut mulutnya, tetapi hatinya merasa tidak nyaman. Karena dia tahu bahwa dia bertaruh bahwa Qin Chen bisa melawan Pangeran Qilin, jika tidak, dia akan berada dalam bahaya. Pangeran Qilin pasti tidak akan membiarkan siapapun yang berhubungan dengan Qin Chen untuk pergi. Tapi dia tidak bisa menahannya, jika dia pergi sekarang, semua investasi di Qin Chen sebelumnya akan hilang. Yang paling penting adalah kematian Pangeran Qilin sebenarnya terkait dengannya. Jika bukan karena dia, Pangeran Qilin tidak akan datang ke platform batu gelap itu. Oleh karena itu, bahkan jika dia meninggalkan Qin Chen, Pangeran Qilin akan sangat mungkin menimbulkan masalah baginya. Dalam hal ini, mengapa Anda tidak terus memeluk erat paha Qin Chen? Baiklah, ucap Qin Chen tersenyum. Ketiga orang ini benar-benar berani bertaruh. Namun, dia tidak banyak bicara, hanya berkata dengan ringan, kalau begitu ayo pergi. Baik tuanku, ucap Peri Shen Huang tersenyum anggun, dan berjalan di depan bersama Tian He Shengzi dan Huai Kong, memimpin jalan untuk Qin Chen. Mereka bertiga merasa gelisah, tetapi mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, dan hati mereka menjadi semakin bertekad. Masalah besarnya adalah kematian. Di belakang, Fei Evil melihat ke belakang Peri Shen Huang dan mereka bertiga, dan tidak bisa menahan nafas sedikit.
Ketiga orang ini sangat beruntung karena mereka membuat taruhan yang tepat. Meskipun Pangeran Qilin adalah bangsawan dan berasal dari tanah tertinggi kerajaan Dewa Qilin, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan utusan Kaisar? Utusan Kaisar adalah keluarga kerajaan, bahkan jika Tuan Sikong melihatnya, dia tidak akan berani mengabaikannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Pangeran Qilin bertindak liar? Fei Evil melirik ke belakang, dan arogansi lainnya yang mengikuti Qin Chen, setelah mengetahui situasi puncak Tongtian, sepanjang jalan menyerah mengikuti Qin Chen. Hanya dapat dikatakan bahwa jalan untuk orang-orang ini telah menyempit. Karena ini adalah investasi, Anda harus tegas. Jika Anda ragu-ragu dan keluar dari mobil di tengah jalan, semua upaya sebelumnya tidak hanya akan sia-sia, tetapi Anda juga tidak akan mencapai apapun di masa depan. Bukankah kesulitan adalah waktu untuk melihat kebenaran? Sekelompok orang berjalan maju. Lambat laun, beberapa orang melihat beberapa pemandangan di puncak gunung di kejauhan. Itu benar-benar cahaya yang megah dan aura yang mengepul. Selain itu, beberapa Tianjiao turun dari atas dalam keadaan malu, seolah-olah mereka telah diusir. Tuan-tuan, apa yang terjadi di sini? Segera, Peri Shen Huang melangkah maju dan bertanya, beberapa Tianjiao ini hanyalah Tianjiao biasa, dan basis kultivasi mereka tidak terlalu kuat. Kamu, Peri Shen Huang, ucap pria itu memandang Peri Huang dan tidak bisa tidak terkejut. Pria itu buru-buru membungkukkan tangannya dan memberi hormat, lalu berkata dengan getir, Peri Shen Huang tidak tahu, karena wanita terhormat Sikong akan segera datang, Pangeran Mingye dan para Tianjiao sudah mulai membersihkan lapangan. Orang-orang kuat itu melaju ke puncak Tongtian. Tidak mengherankan jika Pangeran Mingye dan Pangeran Qilin ingin membersihkan ladang, mereka ingin menyambut kedatangan Nona Sikong, jadi mereka tidak ingin membiarkan beberapa jenis ikan masuk. Terlebih lagi, bagi banyak master kekuatan top di benua Heiyu, melihat bosnya sekali bukanlah hal yang biasa, dan tidak ada yang ingin dirampok dari pusat perhatian. Justru karena ini, bahkan jika Pangeran Mingye dan Pangeran Qilin tidak memiliki rencana seperti itu, pusat kekuatan Tianzun tingkat atas ini akan menurunkan kekuatan kecil Tianjiao di puncak Tongtian. Tuanku, ucap Peri Shen Huang dan yang lainnya menoleh untuk melihat Qin Chen. Pada saat ini, orang-orang itu tiba-tiba menyadari Qin Chen di belakangnya, dan mau tidak mau terkejut, siapa orang ini? Qin Chen tersenyum ringan dan berkata, tidak ada yang bisa menghentikan saya dari tempat yang saya inginkan. Begitu kata-kata Qin Chen keluar, orang lain yang hadir terkejut. Siapa pria ini? Dan dia berbicara begitu keras. Peri Shen Huang juga memiliki detak jantung, dia memiliki perasaan samar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ayo pergi. Sebelum orang lain dapat berbicara, Qin Chen segera berjalan menuju puncak Tongtian.